Puji Tuhan, menyapa juga jemaat online yang sedang menyaksikan di Facebook Anugerah Ministry. Shalom ya. Bagaimana kabar Anda juga yang sedang menonton? Kami percaya Anda baik-baik saja. Puji Tuhan. Nah, saudara, pagi hari ini saya membawa good news for you ya. Jadi, mau dengar nggak good newsnya? Yes, akhirnya buku Love Revolution sudah tersedia. Kemuliaan buat Tuhan Yesus, amin saudara. Ya, dan puji Tuhan sudah hampir 2.000 eksemplar yang terjual saudara ya. Jadi pastikan jemaat Anugerah Church di Storehouse ini nggak ketinggalan. Nanti setelah ibadah bisa mendapatkan di depan ya. Nanti akan dibantu oleh miss-miss di luar sana, oke? Nah saudara, ini Love Revolution ini menjadi buku panduan untuk pemulihan pernikahan. Bisa jadi hadiah Natal ya, jadi bisa dibagi-bagikan ke teman-teman, kan Natal sebentar lagi telah tiba saudara ya. Nah jemaat yang nonton online, Anda juga bisa mendapatkannya di Tokopedia ya. Nanti petugas multimedia kami akan menaruh linknya di mana Anda bisa mendapatkan buku ini. Tersedia juga kaosnya saudara ya. Dan kami berdoa biarlah ini menjadi sebuah movement, sebuah kegerakan yang akan Tuhan pakai. Jadi bukan cuma membaca buku, tapi menjadi sebuah movement yang akan dipakai oleh Tuhan untuk merevolusi kasih kita, cinta kita bagi Tuhan dan bagi sesama. Dan juga untuk memulihkan pernikahan. Amin saudara. Ya puji Tuhan, sorak-sorai buat Tuhan Yesus saudara ya. Nah, hari ini saya akan melanjutkan tema pembelajaran kita bulan ini yaitu nilai kehidupan. Kita akan belajar tentang values. Dan kita tahu di Anugerah Church ini values-nya adalah anugerah. Ya, gampang saudara ya. Jadi Anugerah Church value-nya juga anugerah. Nah saudara, values ini adalah nilai-nilai kehidupan yang harus kita hidupi dalam hidup kita. Ya, karena nilai akan menarik nilai. Ya, saudara, values anugerah itu singkatannya kalau A apa saudara? Pinter jemaat di sini udah hafal ya. Tapi harus diterapkan bagaimana kita available untuk pekerjaan Tuhan dalam hidup kita ya. N-nya apa saudara? Never give up ya. Kayak lagu yang tadi kita nyanyikan itu. Meskipun bulu sudah terkulai patah tapi tidak akan dipatahkan oleh Tuhan. Amin. Sumbu yang kelihatannya udah pudar sekalipun tidak akan dipadamkan oleh Tuhan. Tapi akan dibuat kuat kembali, bersinar kembali, terang kembali. Ada amin saudara. Ya. Nah U-nya apa? Ya ini yang akan kita bahas hari ini. Usefully unique atau unik yang berguna. Kalau G-nya apa saudara? Gracious, ini minggu depan ya, penuh kasih karunia. R-nya apa saudara? Reliable atau dapat diandalkan. A-nya? Action oriented, hanya humble ya. Tepuk tangan buat Anda semua. Waduh, ini kalau UAS ini dapat 100 semua saudara ya. Suatu hari di UAS kan ini saudara ya. Nah hari ini kita mau konsentrasi di usefully unique. Lihat kanan kirinya, bilang kamu itu usefully unique loh. Ya, usefully unique itu artinya unik yang berguna ya. Jadi bukan unik antik saudara ya. Karena kalau barang antik nanti masuk museum ya. Tapi ini unik yang berguna, yang bisa keunikannya itu bisa disumbangsikan untuk kerajaan sorga, untuk memberkati orang lain. Ada amin saudara ya. Nah saudara kita buka firman Tuhan. Mazmur 139 ayatnya yang ke-14 sampai 16. Mazmur 139 ayat 14 sampai 16 di screen sudah ada. Kita baca bersama-sama 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Ayat 15 saudara. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ayat 16, matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Amin saudara.
Ayat ini loh menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita dibentuk oleh Tuhan, itu kita kejadiannya itu adalah dahsyat dan ajaib. Amin saudara. Ya. Nah, saudara boleh tanya kepada ibu-ibu hamil, ya di sini ada satu ibu hamil ya, Ibu Frisil saudara ya. Nah, biasanya ibu hamil itu pasti akan menjaga janinnya dengan baik, benar saudara ya. Dia akan berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu gitu saudara ya. Kalau jalan nggak boleh kecepatan karena nanti takut kepleset misalnya gitu ya kan. Terus kalau makan juga harus diperhatikan, kandungan nutrisinya harus diberikan yang paling baik. Orang hamil itu paling banyak nggak bolehnya saudara ya. Dulu waktu saya hamil Angelin sama James, waduh tiba-tiba nggak boleh aja. Nggak boleh ngambil barang yang terlalu tinggi, pokoknya kita nggak boleh stretching gini saudara ya. Karena yang ditakutkan nanti bisa keguguran misalnya gitu. Nggak boleh naik ke tangga, ya harus hati-hati, pokoknya semuanya dilakukan dengan hati-hati. Nah, saudara tahu nggak, kalau mama kita aja bisa berhati-hati seperti itu ketika hamil kita, tahu nggak bahwa sebelum mama kita tahu bahwa dirinya hamil, ada kita di dalam kandungannya, itu Tuhan sudah terlebih dahulu mengetahuinya. Amin saudara. Ayat yang baru kita baca ini tadi menunjukkan Tuhan itu melihat. Ya, kalau zaman sekarang kayak macam Frisil gitu, sudah 4 bulan bisa di USG saudara, cari tahu ini bayinya laki-laki apa perempuan gitu saudara ya. Tapi meskipun teknologinya udah canggih masih bisa kena bohong saudara. Karena kadang-kadang bayinya gak mau dilihat, jadi bayinya lagi muter gitu saudara ya. Jadi gak bisa dilihat jenis kelaminnya. Tapi ya manusia berusaha untuk USG. Dari awal Tuhan sudah tahu apakah janin itu laki-laki atau perempuan. Amin saudara. Dari awal bahkan Tuhan sudah menentukan hari-hari hidupnya itu akan menjadi seperti apa. Meskipun 1 hari pun belum terjadi. Ada amin saudara. Jadi Tuhan itu luar biasa. Ayat ini menunjukkan pada kita bahwa setiap daripada kita diciptakan unik. Amin. Lihat kanan kirinya lagi bilang, kamu unik, saya juga gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ayat berikutnya. Mazmur 147 ayat yang keempat. Mazmur 147 ayatnya yang keempat ya, di screen sudah ada, kita baca sama-sama. 2, 3. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Katakan wow. Tuhan kita itu sangat spesifik saudara. Ya, dia itu menentukan jumlah bintang, tapi juga hafal satu persatu nama bintang-bintang itu. Ya, next slide. Jadi saking spesifiknya Tuhan itu sampai bukan hanya dia tahu jumlah bintang, tapi juga bisa menyebutkan satu persatu namanya. Katakan wow dong. Tuhan kita luar biasa dan itu bintang banyak loh saudara ya. Bukan cuma di galaksi kita tapi di galaksi-galaksi yang lain juga ada bintang-bintangnya masing-masing. Amin saudara. Kalau nama bintang aja Tuhan hafal, apalagi namamu dan namaku. Ada amin saudara. Ya tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Katakan Tuhan hafal namaku. Iya. Ya, di atas muka bumi ini ada 7,5 miliar manusia. Tapi kalau kita berdoa Tuhan nggak bilang, anakku tunggu sebentar ya. Dia nggak manggil kita dengan Tapi Tuhan hafal nama kita satu persatu. Ada amin saudara. Bayangin kalau kita mendengar suara, aku mau kirim kamu ya gitu. Siapa Tuhan? Ya, aneh banget kalau kita dipanggil karena Tuhan lupa nama kita siapa. Amin saudara. Tapi enggak seperti itu. Di Alkitab dicatat waktu Tuhan memanggil Samuel, jelas sekali. Samuel, Samuel. Ada amin. Samuel dipanggil Samuel. Samuel, Samuel. Sampai 3 kali dia dipanggil. Kok Tuhan yang gak salah manggil gitu ya kan. Kalau Samuel diganti namanya, kalau Tuhan lupa ya Samuel gak mungkin jawab. Benar gak saudara ya. Nah jadi itu menunjukkan kedahsyatannya Tuhan. Dia sangat spesifik, dia tidak lupa nama kita siapa. Bahkan di ayat yang lain dikatakan, setiap helai rambut kita ini dihitung sama Tuhan. Amin. Tidak ada satupun yang akan rontok tanpa seizin Tuhan. Ada amin saudara. Jadi kalau rambut Anda mulai rontok banyak ya kan saudara. Mulai Anda ada tanda-tanda
rambut rontok, ya itu atas izin Tuhan gitu saudara. Berarti harus berdoa sama Tuhan. Tuhan jangan izinkan rontok lebih banyak, nanti botak gua Tuhan gitu saudara ya. Nah seperti itu, saking spesifiknya jumlah rambut kita aja loh. Dia tahu, dia sangat peduli sama kita. Lihat kanan kirinya bilang Tuhan peduli sama kita. Haleluya saudara. Yang nonton di Facebook Live juga boleh ketikkan Tuhan peduli sama kita. Ya. Lalu berikutnya saudara ada ayat satu lagi yang bilang gini. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 14. Nah di screen sudah ada ya, kita baca sama-sama 2, 3. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ini adalah satu ayat lagi yang membuktikan bahwa Tuhan kita itu mengenal siapa kita domba-dombanya. Mengetahui setiap seluk-beluk kehidupan kita. Ada amin saudara ya. Saudara 7,5 miliar manusia dan setiap sidik jari kita berbeda. Lihat tangannya. Lihat jempolnya. Tuh ada gambarnya kan saudara. Yang bulat-bulat terus ada garis-garisnya itu saudara. Itu tuh ya gak ada satupun yang sama dengan yang kita punya. Wow, katakan wow dong. Luar biasa Tuhan itu ya. Wow, kayak kita tuh tiap orang itu punya kespesialannya masing-masing. Punya keunikannya sendiri-sendiri ya. Dan tahu gak saudara, setiap retina mata kita juga berbeda-beda. Makanya passcode handphone zaman sekarang atau komputer sudah gak usah ngetik-ngetik lagi. Tinggal pakai sidik jari atau retina mata gitu saudara ya. Dan masalahnya dengan teknologi yang begitu canggih, kemudian ketika seseorang meninggal dunia dan passwordnya itu sidik jari dan retina mata, gimana caranya ya gitu saudara ya. Nah itu yang menjadi pertanyaan PR buat para ilmuwan penemu-penemu itu saudara ya. Karena kan gimana masa mau disimpan ini sidik jarinya kan nggak mungkin. Retina mata gimana ngelepasnya, nggak mungkin juga saudara ya kan. Nah itu gawat saudara ya, karena semuanya sudah ditulis dengan rapi di dalam komputer, tapi sidik jari dan retina mata orangnya meninggal, nggak tahu deh siapa yang mewarisi kekayaannya gitu saudara ya. Nah saudara, inilah keunikan kita diciptakan oleh Tuhan. Kita itu ya gak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ada amin? Justru yang perlu kita lakukan adalah menemukan keunikan kita masing-masing. Kalau kita suka membandingkan diri kita sama orang lain, kita bakal stres saudara. Kita gak akan happy hidup ini. Tetapi kalau kita bisa menemukan keunikanku apa ya, talentaku ini apa yang sudah Tuhan kasih ketika aku lahir. Ya, kalau kita bisa temukan dan kembangkan keunikan itu, wow, kita akan menjadi seseorang yang tidak tergantikan saudara. Benar-benar unik, hanya ada satu Debbie Katarina dan Anda tidak bisa menjadi saya. Amin saudara, harus punya attitude yang seperti itu loh saudara ya. Nah begitu juga belajar untuk menjadi pemimpin. Pertama-tama pimpin dirimu sendiri. Saudara kadang-kadang kita merasa, ya tapi kan aku masih muda, aku dipimpin, aku nggak memimpin. Pertama-tama belajar untuk memimpin dirimu sendiri. Karena kalau kau bisa memimpin dirimu sendiri dengan baik, suatu saat kelak Tuhan akan memberikan kepercayaan lebih kepadamu, bisa memimpin orang lain. Dan kalau kamu sudah terbiasa memimpin dirimu sendiri, akan natural, akan alami untuk memimpin orang lain juga. Amin saudara. Ya, kalau jadi pemimpin juga harus jadi pemimpin yang secure, menjadi pemimpin yang aman, yang tidak membanding-bandingkan dirinya sama pemimpin yang lain, tapi mengerti spesialtinya kita itu apa. Amin saudara. Enak kalau ngikuti pemimpin yang secure saudara ya, daripada kalau ngikutin pemimpin yang tidak secure. Oh kamu lebih suka sama dia daripada aku ya, aduh ampun, pemimpin tidak boleh baperan saudara ya. Amin saudara. Ya, jadi ini perlu kita belajar mengembangkan diri kita. Be a unique you. Ya. Jadilah dirimu yang unik itu sebagai individual. Setelah itu baru kita bisa menjadi be a unique leader, menjadi pemimpin yang unik pula. Ada amin. Sekarang ngomong sama dirinya sendiri, jadilah dirimu yang unik. Maka kau akan menjadi pemimpin yang unik. Ada amin? Yes. Nah, saudara, jadi kita lihat ya konteksnya sekarang.
Kalau kita ngomong tentang kepemimpinan. Ketika kita dipercaya untuk memimpin orang lain, apakah dalam divisi tertentu, departemen tertentu, ya, kita akan be a unique leader. Ini maksudnya gimana? Jadi kita bukan bersaing satu sama lain, ya, tetapi leader-leader ini dalam keunikan mereka akan bekerja sama. Amin saudara, sehingga saling melengkapi. Ada amin saudara? Nah ini kalau katanya Pak Hengki, to complete, not to compete gitu saudara. Jadi kita saling melengkapi, bukan saling bersaing, ingin lebih menonjol dari yang lain, bukan saudara. Ya, nah saudara kalau dalam konteks gereja, keunikan ini masing-masing kita bawa ke dalam storehouse. Ada amin saudara? Ya, ini akan menjadi treasure kita. Ini akan menjadi barang berharga kita, ya. Keunikan kita ini artinya keahlian, talenta yang berbeda-beda, sumber daya yang berbeda-beda, ya. Di mana ketika digabungkan itu akan dipakai Tuhan untuk memperluas influence kerajaan surga. Yang percaya katakan amin, sorak-sorai buat Tuhan Yesus saudara. Amin. Nah, tapi unik saja tidak cukup. Lihat kanan kirinya bilang unik saja tidak cukup. Ya. Unik saja kalau tidak berfungsi percuma saudara, ya. Makanya kita pilih usefully unique, ya, unik yang berguna. Kalau kau unik saja, unik terus-terusan lama-lama jadi antik gitu saudara ya. Jadi uniknya tuh harus berguna, bisa dipakai untuk memberkati orang lain, untuk memberkati kerajaan sorga. Nah ini waktunya peragaan. Saya minta tolong kepada petugas peragaan. Petugas peragaan. Iya, nah. Iya. Oke, sabar saudara ya. Ini adalah keunikan salah satunya gereja kita saudara ya. Kalau khotbah supaya nggak monoton jadi harus ada peragaannya ya saudara ya. Apa nih yang akan dilakukan oleh Pastor Debbie? Ngomong-ngomong ya, saya kayaknya sudah menemukan salah satu keunikan saya. Yaitu pendeta yang bisa masak gitu. Jadi saudara, karena hari ini adalah ulang tahunnya Ibu Hendrata, ya kan? Mama mertua saya gitu saudara. Nanti jangan cepet-cepet pulang yang di storehouse ya. Kita akan makan sama-sama saudara. Dan kemarin saya sudah bikinkan puding coklat saudara ya. Beserta flanya dengan buah-buahan saudara ya. Dan selain itu saya juga bikin satu cheesecake tapi itu untuk keluarga nanti malam saudara ya. Dan tahu nggak saudara, gara-gara keunikan saya ini sampai-sampai tadi malam saya itu tidur jam 2 pagi saudara. Ya, karena gini, sudah selesai pudingnya, flanya sudah, buahnya sudah. Sekarang bikin cheesecake. Pas mau ngaduk cheesecake-nya, guess what? Mixernya rusak. Ya memang mixer itu sudah lama sih ya, saya belinya sejak James masih bayi. Jadi sudah hampir 8-9 tahun gitu, awet juga saudara ya. Nah jadi waduh gak ada mixer, gak bisa, gak jadi kuenya. Jadi terpaksa lah kita harus pergi dulu beli mixer yang baru. Pulang sampai rumah tua gitu jalanan macet, saya itu jarang keluar saudara ya. Ternyata kalau malam minggu tuh macet banget saudara ya. Tadi malam tuh gak tahu ada acara apa gitu. Sampai rumah tuh 11 lebih 15. Dan itu baru saya mulai mixing dibantu sama Pak Daniel, dibantu sama James, saudara sama Mbak ya kan. Akhirnya jadilah cheesecake itu jam 2 pagi. Bertepatan dengan jadinya slide ini untuk khotbah saudara ya. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Gara-gara keunikan saya. Coba enggak kan tinggal beli aja di luar saudara ya. Nah saudara inilah peragaan tentang keunikan yang berguna. Hari ini saya membawa beberapa utensils. Ini apa? Sumpit. Ini apa? Pisau roti, bukan untuk mencelakakan orang saudara ya. Ini apa? Sendok dan garpu. Saudara, sendok enggak bisa bilang sama garpu, I wish I'm a fork. Sendok enggak bisa bilang sama garpu, aku kepingin jadi garpu gitu saudara ya. Garpu enggak bisa bilang sama sendok, aku kepingin jadi sendok. Masing-masing sudah diciptakan oleh penciptanya, berbeda. Dan mempunyai keunikan sendiri-sendiri, mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. Jadi lebih baik sendok dan garpu ini menemukan keunikannya mereka apa.
supaya menjadi berguna daripada berantem terus tiap hari. Aku mau jadi sendok, aku mau jadi garpu. Enakan jadi sendok, enakan jadi garpu. Pusing kepala. Benar gak saudara? Ya. Begitulah juga kehidupan kita sebagai manusia. Jangan tiap hari melihat orang lain, aduh aku harap bisa jadi anaknya presiden yang itu. Kenapa bukan aku yang lahir di istana? Waduh saudara gak selesai-selesai kalau ngomong gitu. Lebih baik kamu temukan keunikanmu apa. Kenapa kamu dilahirkan di keluarga ini? Apa tugasmu yang dikasih oleh Tuhan dalam keluarga ini? Amin saudara. Nah, hari ini ada beberapa peragaan juga saudara lihat ya, di sini sudah disiapkan sama tim panitia peragaan. Nasi uduk. Siapa lapar? Ngaku. Yang belum sarapan? Aromanya ya kan. Ada irisan telur, ada suwiran apa nih? Oh enggak ada ayam. Taburan bawang goreng dan teri Medan kayaknya ini saudara ya. Ada sambelnya dan ada irisan timun. Saudara kalau makan nasi bisa nggak pakai garpu? Hah? Bisa tapi lama. Di Amerika, orang Amerika kalau makan nasi pakai garpu saudara. Karena mereka lebih suka pakai garpu. Tapi kalau pakai garpu tuh, nah kalau nasinya punel gini sih enak saudara, bisa ya kan. Makan dulu ya. Cuman Pastor Debbie yang bisa. Gurih banget ya. Tapi agak susah gitu saudara ya. Garpu ini fungsinya adalah menusuk. Nah kalau mau mengambil potongan yang besar-besar. Kayak timun gini ya kan. Tapi saudara kalau untuk potongan yang kecil-kecil, macam nasi, itu lebih mudah kalau pakai sendok. Jadi bisa besar ngambilnya, bener gak? Yang suka makan besar-besar siapa? Ngaku. Nah, tapi saudara tahu gak, ada kalanya di piring kita tuh udah mau habis. Tinggal perintilan-perintilan kecil-kecil. Dan itu susah sekali ngambilnya kalau hanya sendok. Ya, maka sendok dan garpu ini harus apa saudara? Kerja sama. Sendoknya ngambil, garpunya nyerok. Nah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Apakah hari ini engkau sendok, apakah hari ini engkau garpu, datang ke storehouse, bekerja sama, menghasilkan karya yang lebih luar biasa bagi Tuhan Yesus. Amin saudara. Nah sekarang kalau makan mie pakai sendok bisa nggak? Bisa sih, tapi ya diaduk-aduk ini saudara ya. Nah terus, nah jatuh saudara ya. Kecuali kalau dipotong ya jatuh juga saudara, susah. Lebih bisa pakai garpu. Kalau pakai garpu orang Itali diputer-puter gini saudara ya. Ini lebih masuk akal. Tapi tahu nggak ternyata kalau makan mie, buat yang bisa pakai sumpit, lebih enak pakai sumpit karena bisa ngambilnya itu banyak dan panjang, tidak putus-putus. Ngerti nggak saudara? Kalau garpu nggak bisa kayak gini karena harus diputer-puter, ya. Panjang ini kalau mie ulang tahun katanya nggak boleh dipotong saudara ya. Katanya, awas keselek gitu saudara ya. Karena nggak boleh dipotong, terus nyambung gitu saudara ya. Nah, pakai sumpit. Sumpit pun punya keahliannya sendiri. Kalau makan nasi pakai sumpit ya bisa, tapi nggak selesai-selesai, sebutir demi sebutir gitu saudara ya. Sekarang saya juga membawa selembar roti dan selai stroberi. Aduh kayaknya makin lapar deh ya. Nah, bisakah saya mengoles roti dengan sendok? Bisa, tapi banyak yang jatuh-jatuh terbuang dengan sia-sia. Bisakah saya mengoles dengan garpu? Bisa, tapi ya enggak semestinya gitu loh saudara. Bisa enggak sampai sumpit? Bisa sih, tapi ya kayak orang ngecat gitu, kayak pakai kuas satu-satu saudara. Paling enak adalah pakai pisau roti. Ngambilnya juga gampang, ngolesnya juga enak, ya kan saudara? Ini kelihatan nggak kameranya? Kok ada yang batuk-batuk ya, kenapa?
Pasti dia suka banget sama selai stroberi sama roti gitu kan ya. Loh saudara, bisa cepat dan rata sampai ke ujung-ujungnya. Dan rapi, nggak ada yang tumpah. Lihat. Tada! Ayo maju yang batuk-batuk. Tepuk tangan dong buat Leora. Yang mau nasi uduk ayo maju. Nasi uduk. Ada yang mau nasi uduk? Mie-nya, mie. Cepetan maju. Cepetan, gak datang 2 kali. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi saudara, saya tidak tahu keunikanmu itu seperti apa. Apakah sendok? Apakah garpu? Apakah sumpit? Apakah pisau? Tapi tiap orang punya keunikannya masing-masing. Temukan itu. Sehingga ketika dibawa ke dalam gereja ini, kita bisa bekerja sama, kumpulkan jadi satu. Dan gereja ini menjadi lebih luar biasa lagi. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Nah, kita lanjut dengan usefully unique. Bagaimana kita itu akan memainkan fungsi kita dengan keunikan yang kita punya, ya. Contohnya untuk mengerjakan bagian yang ini nih. Kalau pembukuan yang paling teliti itu sudah si A. Tidak ada yang lebih teliti dari si A. Jadi kalau akhir bulan mau nutup buku yang dicari adalah si A gitu saudara. Enggak mungkin cari yang B atau C gitu saudara ya. Jadi lebih baik kita itu temukan keunikan kita menjadi specialty kita. Sehingga kita pasti akan dicari orang kemanapun kita pergi ya. Bisa memfungsikan keunikan kita itu. Kita lihat firman Tuhan yang berikutnya. Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai 22. Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai 22 di screen sudah ada. Kita baca bersama-sama 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ayat 21, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat 22, di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Amin saudara. Alkitab memberikan kepada kita satu analogi yang lain. Bahwa kita ini ibaratnya seperti bangunan. Batu-batu yang dikumpulkan dan disusun dengan rapi, Yesus sebagai batu penjurunya, sehingga kita ini menjadi bait Allah. Amin saudara, menjadi bait yang kudus. Amin saudara, kita dikumpulkan menjadi satu. Nah saudara, storehouse ini ya kalau saudara lihat unik sekali bangunannya. Benar saudara, ketika kami sedang merenovasi storehouse, saudara lihat tembok yang di sisi kiri saya ini terbuat dari batu bata. Dan sengaja nggak dicat, sengaja nggak dipelamir. Saudara, ini bukan unfinished walls, tapi ini memang dekorasinya adalah batu bata. Ketika saya dengan Pastor Daniel memilih batu bata ini, kami memilih 7 warna. Saudara pernah sadar nggak bahwa tembok ini mempunyai 7 warna batu bata yang berbeda? Ya, kenapa dibuat seperti itu? Untuk mengilustrasikan ayat yang baru kita baca. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Bahwa kita ini ibaratnya seperti batu bata ini. Punya warna yang berbeda-beda saudara ya. Tetapi dijadikan satu oleh Tuhan untuk membentuk satu karya yang indah. Amin saudara. Indah apa enggak tembok batu batanya ini? Ya, kameranya bisa disorot ke batu batanya ya. Indah apa enggak? Ya, indah. Seringkali kalian saya lihat loh selfiean kalian ya kan di batu bata ini saudara ya kan. Karena cantik sekali ya, warna-warni bagus gitu saudara ya. Nah, batu bata ini saudara mereka menjadi berguna untuk bukan hanya menyangga
gedung kita saudara untuk berdiri dengan kokoh ya. Tapi juga mereka tuh harus bekerja sama satu dengan yang lain ya saudara. Untuk menjadi dekorasi yang bagus. Kelihatannya itu manis dilihat oleh mata. Amin saudara. Kenapa bisa manis? Karena mereka rela untuk bekerja sama di dalam keunikan mereka. Amin. Jadi kalau diperhatikan ya memang ada yang lebih kuning, ada yang sedikit oranye, ada yang lebih coklat, lebih merah. Kelihatan nggak sekarang saudara ya? Ada yang lebih gelap dikit ya. Kelihatan saudara ya? Sekarang kalau diperhatikan satu persatu, oh iya benar ya ternyata berbeda-beda. Tetapi tetap satu juga. Ada amin saudara? Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia merdeka. Haleluya. Nah kemudian kita lihat ayat yang berikutnya ya. Di 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 20 sampai 27. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 20 sampai 27 ya. Di screen sudah ada saudara ya. Kita baca bersama-sama 2, 3. Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Ayat 21. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ayat 22. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Ayat 23. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Ayat 24. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Lanjut, ayat 25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu apa? Apa? Saling memperhatikan. Jadi beda-beda bukan supaya pecah. Beda-beda supaya saling memperhatikan. Ayat 26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut berduka. Semua anggota turut bersuka cita. Ayat 27, kamu semua adalah lihat kanan kirinya, bilang kamu semua adalah tubuh Kristus. Ya, jelek-jelek begitu, tubuh Kristus. Ganteng-ganteng begitu, ya jangan jelek dong. Cantik-cantik begitu, tubuh Kristus. Mungil-mungil begitu, gede-gede begitu, tubuh Kristus. Pendek-pendek begitu, tinggi-tinggi begitu, cungkring-cungkring begitu, tubuh Kristus saudara. Amin. Ya. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus terlebih dahulu saudara ya. Dari ayat ini kita tuh banyak belajar saudara. Jadi kita juga diibaratkan sebagai satu tubuh. Satu tubuh itu punya anggota banyak saudara ya. Dari kepala, rambut, ya kan, alis. Bayangkan kalau Tuhan lupa naruh alis kita. Seperti apa kita nanti saudara ya. Nah mata ada 2 ya. Kalau 3 kan aneh gitu saudara ya. Hidung 1, lubangnya 2 ya kan. Ada mulut, bibir atas, bibir bawah. Wah ini semua didesain sama Tuhan ya. Pundak, lagu anak sekolah minggu. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Oh sudah capek, seneng lihat pastornya begini-begini. Nah saudara, jadi ini semua anggota tubuh Kristus. Ada amin?
Kita enggak bisa merasa diri paling elok, gua yang paling penting karena gua kepala gitu saudara ya. Lalu yang lain dianggap tidak penting, yang lain tidak dihiraukan, tangannya kejepit biar aja kejepit gak usah dibantu. Loh, apa pernah gitu? Pernah lihat anak kecil jarinya kejepit enggak? Hah? Kalau yang kejepit jari kelingkingnya, dia tetap nangis. Satu tubuh merasa sakit. Apa ada kalau yang kejepit kelingkingnya enggak apa-apa cuma kelingking. Apa ada yang gitu? Enggak ada saudara. Ya, jadi kalau satu merasa sakit semuanya ikut merasa sakit. Tapi kalau satu mendapat penghormatan menang misalnya medali emas dalam lomba badminton di RT kita gitu saudara. Kalau ya yang menang sebenarnya kalau main badminton siapa saudara? Yang bekerja siapa kalau main badminton? Tangan dan kaki. Tangan doang nggak bisa, tangan doang gini. Terus kalau smashnya agak ke belakang dikit, mau gini saudara, ya kan harus kakinya bekerja sama dengan kaki mundur saudara. Supaya bisa balikin smashannya itu. Nah saudara, kalau bekerja sama seperti itu kemudian menang dapat medali emas, yang menang siapa? Semuanya, satu tubuh ikut mendapatkan sukacita karena menang medali emas. Gak bisa bilang, oh cuma tangan dan kaki loh ini ya. Gak bisa, karena yang dikalungin medali emas bukan tangan dan kaki, tapi leher. Kan tangan dan kaki gak bisa bilang sama leher, enak aja lu gak ikutan nangkep smash kok sekarang dapat dikalungin medali emas. Bisa gak ngomong gitu? Gak bisa, karena kita adalah satu tubuh. Demikianlah kita, satu tubuh Kristus. Kalau ada satu yang sakit, yang lain ikut merasa sakit. Tapi kalau ada satu yang mendapat penghormatan, yang lain semua ikut bersuka cita. Itulah tubuh Kristus. Ada amin saudara. Jadi di Anugerah Church ini jangan sampai kalau ada satu di antara kita yang dipromosi sama Tuhan, yang dapat penghargaan terus kita merasa iri. Terus kita ngomong-ngomong yang jelek, rasanin dia, oh dia itu ya seharusnya nggak pantas mendapatkan itu promosi gitu kan ya. Dia itu sebenarnya orangnya malas gitu kan. Lalu kita menjelek-jelekan dia, itu bukan karakter yang baik, itu bukan values yang baik. Ada amin saudara. Tapi kalau ada satu anggota keluarga kita, anggota gereja kita yang mendapatkan promosi, mendapatkan penghargaan, kita akan sukacita, ancung jempol. Ada amin saudara. Good job bro, good job sis. Amin. Kita turut bersorak-sorai. Ada amin saudara. Karena ketika satu mendapat penghargaan, kita semua juga ikut mendapatkan penghargaan. Ada amin saudara. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus ya. Saudara, ini analoginya itu luar biasa saudara. Ada bagian-bagian tubuh kita yang tidak elok, seperti yang dikatakan oleh ayat ini. Tapi kita nggak bisa bilang, gue gak mau perhatikan yang satu itu karena jelek banget gitu saudara, misalnya saudara ya. Nah saudara contoh, kalau kita makan sambal, ada yang suka makan sambal? Sambal paling pedas itu sambal mana saudara? Menurut saya ya Manado. Karena cabenya beda saudara sama cabai rawit di Jawa. Ya bener apa enggak sih? Saya kalau nyampe ke Manado harus hati-hati. Karena sambalnya pedes banget gitu loh saudara ya. Mau debu-debunya, mau ricanya ya semuanya tuh pedes gitu saudara ya. Dan pedesnya sambal Manado bukan cuma di mulut. Pedesnya itu berasa sampai ke perut. Tapi bukan juga berhenti sampai di perut. Ya. Pedesnya itu, panasnya itu berasa juga sampai ke saluran pembuangan, maaf gitu saudara ya. Jadi kalau ke toilet itu berasa panas, pedesnya itu dari hulu ke hilir gitu saudara ya. Satu tubuh, gara-gara mulut makan, keasikan, seneng pedes, maka saluran pencernaan juga ikut ngerasain pedes, terus lambungnya semua, ususnya harus ikut merasakan panas dan pedas. Sampai ke saluran pembuangan juga ikut panas dan pedas. Satu tubuh saudara. Amin ya. Terus kita nggak bisa melupakan yang saluran pembuangan misalnya. Oh udah gak peduli. Saudara tahu nggak? Kalau kita habis operasi ya. Saya kan melahirkan 2 anak itu dioperasi. Gara-garanya Angelin dulu sungsang. Jadi ya gitu ya,
dia mungkin golongan yang nyanyi I was born standing up gitu saudara ya. Lahirnya itu berdiri, kakinya di bawah gitu loh ya. Gara-gara itu harus dioperasi sesar. Nah gara-gara Angel sudah operasi sesar, James pun ketika dilahirkan harus operasi sesar. Kata dokter jangan ambil resiko bu, nanti kalau waktu ngeden terus nanti jahitannya pecah, wah itu berdarah-darah bu, susah lebihan katanya gitu. Ya, nah saudara, ketika habis dioperasi sesar, saya tuh nggak dibolehin minum, nggak dibolehin makan, harus puasa. Nggak dibolehin makan saya masih bisa tahan karena kan diinfus saudara. Tapi yang namanya haus itu ampun gitu loh saudara ya. Pengen rasanya ditetesin air tapi nggak boleh. Ya, kenapa nggak boleh? Karena dokternya harus memastikan saya itu mohon maaf bisa buang angin. Kalau sudah bisa buang angin, cepet-cepet lapor ke suster. Sus, aku udah buang angin, aku mau minum sekarang baru boleh saudara. Ya, tapi kalau belum buang angin, enggak boleh. Setetes air pun kamu gak dikasih. Ya kan? Kenapa? Karena dia mau pastikan itu jahitannya sudah benar, nggak ada yang ngowos kata orang Jawa. Tahu ngowos nggak? Itu kan dijahit. What's the meaning of ngowos? Ngowos itu anginnya masih berobos. Wash gitu loh saudara ya. Kalau masih ada yang ngewash, nah nggak boleh diminumin, dimakanin gitu saudara ya. Jadi kalau belum bisa buang air artinya mungkin masih ada yang ngewash gitu saudara. Jadi harus dipastikan rapet, bisa buang angin, baru boleh makan dan minum gitu saudara ya. Nah itu ceritanya. Jadi ternyata penting bahkan di dunia medis saudara, buang angin pun diperhatikan menjadi satu indikasi pertama bahwa orang ini sudah boleh makan dan minum. Coba bayangkan ya, berarti artinya apa? Penting juga, amin saudara ya. Nah seperti itu, jadi kalau di dalam tubuh Kristus juga gitu, di gereja kita juga seperti itu. Gak bisa bilang, oh aku kan di gereja, aduh pelayanannya cuma kecil, ngatur-ngatur kursi ya, gak dilihat orang, gak berharga. Siapa bilang di mata Tuhan semuanya berharga, ada amin saudara. Baik yang nyapu, ngepel, yang nata, setting panggung dan lain sebagainya. Yang di belakang-belakang layar, yang gak tampil di depan kamera, yang pegang kamera itu gak akan pernah kelihatan wajahnya. Tapi itu pun penting di mata Tuhan. Itu pun berharga, sama berharganya dengan yang tampil di depan kamera. Ada amin saudara, kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah anggap remeh pelayanan yang kita lakukan di gereja. Maupun yang doa pagi, ibu-ibu yang di atas, anak-anak muda ya kan. Semuanya dilihat oleh Tuhan dan semuanya mendapatkan reward yang sama. Ada amin saudara ya. Nah satu lagi anggota tubuh kita yang tidak terlalu elok. Pernah ngelihat jari kaki enggak? Jari kaki ya kan. Jari kaki itu elok apa enggak sih? Hah? Oh ya. Buat mama mertua elok karena dia suka pedicure. Jadi memang elok ya, cantik sudah dicat bersih gitu. Tapi buat kebanyakan kita yang lain elok apa enggak? Jari kaki kita. Ayo jujur. Kalau buka sepatu bau enggak? Elok apa enggak? Enggak kan gitu. Gitu kan. Seringkali kotor kalau kita pakai sendal ya kan. Kalau yang enggak nutup gini terus pergi ke tempat-tempat yang kotor kena debu, kena lumpur. Kotor saudara ya, kita aja jijik membersihkan gitu. Tapi harus tetap dibersihkan. Dan kalau dibersihkan itu bukan cuman asal gini doang. Di ujung-ujungnya nih loh, di sela-sela jari juga harus diperhatikan. Kukunya saudara, kuku itu seringkali hitam-hitam. Itu harus diperhatikan semua kalau mau kakinya enggak bau. Ya, justru di bagian yang tidak elok kita memberikan perhatian yang lebih supaya dia jangan sampai bau. Buat yang suka olahraga, kalau pakai sepatu olahraga harus pakai terlebih dahulu kaos kaki. Dia perlu dilindungin lagi ekstra double saudara ya kan. Kenapa? Supaya keringatnya terserap ke kaos kaki. Jadi kaos kakinya yang bau dan itu yang dicuci, bukan sepatunya yang bau gitu. Kalau sering pakai sepatu tanpa kaos kaki, sepatunya pasti bau karena keringatnya di situ, terdampar di situ saudara ya. Nah kaos kaki kita pakai kalau malam hari, apalagi sudah musim hujan gini dingin. Kalau mau pergi ke kamar mandi malam-malam, ya kalau nggak pakai kaos kaki kita akan cari sendal ya kan. Kita kasih perhatian lebih. Why? Kenapa kita nggak pakai sarung tangan kalau malam?
Nggak perlu gitu kan saudara, ya. Kalau di negara musim dingin mungkin perlu ya. Tapi seperti itu, kepada yang kurang elok kita berikan perhatian khusus, perhatian lebih. Bahkan beberapa wanita suka pergi manicure, pedicure, itu bagian yang kurang elok dari tubuh kita dibuat menjadi elok. Macam kuku kaki mama mertua saya, hari ini warnanya biru saudara, ya kan. Kadang-kadang merah, kadang-kadang jingga, kadang-kadang hijau, kadang-kadang hitam gitu. Tergantung catnya lagi demen warna apa gitu kan saudara ya. Jadi sehingga kakinya menjadi elok gitu. Sehingga kuku tangannya, oh kalau kuku tangan enggak ya karena dipakai kerja saudara ya. Nah seperti itu ya kan. Makanya ada foot spa, ada pedicure, ada foot massage. Bagian yang enggak penting. Tapi kalau enggak punya kaki loh. Gimana mau jalan? Kalau suatu hari kaki kita bilang, hari ini aku mogok. Maka kita gak bisa ke mana-mana. Ada amin saudara. Ya, jadi seperti itu saudara ya, diperlukan semua anggota tubuh kita. Bahkan di ayat yang lain dikatakan berkasutkan kerelaan. Kaki kita harus berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Ada amin saudara ya. Kaki ternyata penting karena kaki ini yang akan membawa kita pergi untuk mengabarkan Injil. Ya. Tadi pagi saudara waktu saya turun dari lift, ya tadi kan saya turunnya agak lambat ya. Ya karena itu, karena keunikan saya itu saudara, jadi kan selesai bikin kue jam 2 pagi ya kan saudara. Capek, paginya kurang bisa bangun. Jadi turunnya tadi jam 10 kurang 10 menit kali saudara. Ya ini ngaku dosa pendetanya ya. Lalu tahu nggak apa yang terjadi? Di lift ada seorang ibu, ya kan sendirian di dalam. Terus dia tanya sama saya gini, Bu, gereja itu ada di mana lagi di sini selain lantai 7? Oh ya lantai 7 Bu gitu. Tapi mereka sudah mulai firman, saya nggak enak kalau datangnya telat. Langsung saya ingat, kan saya juga punya gereja gitu ya. Ibu mau ke gereja saya gitu, yuk barengan gitu ya. Dan di sini ada ibu, siapa tadi Bu? Ibu Delminca ya. Nah, kasih sambutan kepada Ibu Delminca yang tadi ketemu saya di lift ya dan ikutan ke storehouse gitu saudara ya. Dia aslinya dari Sumba ya, NTT saudara ya. Nah, tapi sudah menetap di Jakarta, sekarang di Bogor ya Bu ya. Ya, puji Tuhan. Nah, jadi ternyata segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ada amin saudara. Saya datang telat ke gereja tapi bawa jiwa. Puji Tuhan saudara ya. Kalau saya berangkat lebih awal gak ketemu sama beliau saudara ya. Nanti gak tahu dia pergi kemana karena di gedung Belesa ini ada 7 gereja saudara. Amin. Saudara diberkati dengan firman Tuhan hari ini, mari bangkit berdiri ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Usefully unique.